Islam Atirah Bone, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Tadulako tahun 2023. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Desember 2023, insya Allah saya akan melaksanakan konseling individu teknik diskutif kognitif untuk meningkatkan self-esteem pada siswa kelas 9 SMP Islam Atirah Bone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nanda, silakan duduk Nak. Masya Allah, terima kasih Ananda ya sudah datang memenuhi undangan konseling Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Nak? Alhamdulillah baik Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini sudah sas ya Nak, Nanda Nisa? Iya Ibu. Alhamdulillah ya. Jadi bagaimana tadi ujian sasnya, lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Terima kasih kedatangannya Mbak Anissa. Sekali lagi Bu ucapkan Mbak Anissa telah memenuhi janji kita yang kemarin, bahwa kita akan bertemu sepakat untuk membicarakan masalah yang Mbak Anissa ingin bicarakan sama Ibu. Iya Ibu, saya sengaja datang menemui Ibu. Baik Mbak Anissa, karena Mbak Anissa sudah ada di sini, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk berbicara secara face to face, Ibu ingin Mbak Anissa memandu jalannya doa agar semua hal yang kita bicarakan pada hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Mbak Anissa kan sudah ada di sini, kita juga sudah berdoa bersama-sama. Mungkin ini bukan kali pertama Mbak Anissa ya yang mengikuti konseling individu. Sebelumnya pernah mengikuti ya bersama Ibu? Betul sekali Ibu. Nah, walaupun konseling kali ini bukan kali pertama untuk Mbak Anissa, tetapi Ibu izin ya mengingatkan apa sih itu konseling individu. Nah, pada konseling individu ini yang menghadiri konseling itu hanya kita berdua, Mbak Anissa dan Ibu. Nah, konseling individu ini bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang Mbak Anissa rasakan. Oh begitu Ibu. Nah, kan tadi Ibu sudah menyampaikan apa itu konseling individu, apa itu tujuannya. Sekarang tuh Ibu ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali asas-asas di dalam konseling individu. Nah, mungkin Mbak Anissa masih ingat ya, asas-asasnya yaitu ada asas keterbukaan, kesukarelaan, dan terutama adanya asas kerahasiaan. Nah, asas keterbukaan artinya Mbak Anissa terbuka mengungkapkan semua masalah yang dihadapinya, perasaan-perasaannya. Kemudian asas kesukarelaan itu artinya Mbak Anissa itu datang ke sini tanpa adanya paksaan dari siapapun. Nah, kemudian yang terakhir adanya asas kerahasiaan, di mana masalah-masalah, perasaan-perasaan yang Mbak sampaikan ke Ibu, insya Allah tidak akan tersampaikan kepada orang lain jika Mbak tidak menginginkannya. Oh iya Bu, ingat. Nah, Mbak Anissa kan sudah Ibu jelaskan tadi tentang asas-asasnya.
Masih ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan? Sudah tidak ada Ibu. Sudah cukup jelas. Oh iya, sekarang kan sudah free ya Mbak Anissa karena sudah pukul 15 lewat, artinya Mbak Anissa sudah tidak ada lagi proses ujiannya. Nah, Mbak Anissa untuk sesi konseling kali ini, jadi Mbak kita cukupkan 40 menitan ya, jangan sampai Mbak ini ingin ada persiapan untuk persiapan sholat mungkin atau mandi. Oh iya Ibu, biasanya itu sebelum jam 5 saya harus siap-siap untuk persiapan ke masjid, misalnya makan, bersih-bersih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan semua ya, tujuan, asas dan sebagainya, dan kita sudah menyepakati waktu untuk melakukan konseling kali ini. Nah, dari semua rangkaian tersebut, apakah ada hal yang masih Mbak Anissa ingin tanyakan atau kurang pahami nak sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya? Sudah tidak ada Ibu. Nah, jika sudah jelas anakku, di sini Ibu punya pengandaian, yaitu sebuah gelas. Silakan Anissa pegang terlebih dahulu. Nah, Mbak Anissa sudah memegang gelasnya ya. Ibaratkan gelas ini, jika Ibu mengarahkan Mbak Anissa untuk memegang gelas ini 1 menit saja, apakah Mbak Anissa masih sanggup? Masih sanggup Ibu. Nah, kalau misalnya lagi nih, Ibu arahkan Mbak Anissa untuk memegang gelas tersebut selama 2 jam, sanggup tidak? Oh, tidak sanggup Ibu. Nah, kemudian nih, kalau Ibu arahkan Mbak memegang gelas tersebut selama 24 jam, gimana nih? Sanggup tidak? Sangat tidak sanggup Ibu. Oke. Nah, sekarang silahkan Mbak Anissa letakkan gelas tersebut di meja. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Anissa saat Mbak Anissa sudah meletakkan gelas tersebut di meja? Tangan saya menjadi ringan dan tidak beban lagi. Nah, anandaku, pengandaian tersebut itu sama seperti masalah yang Mbak Anissa alami. Semakin lama Mbak Anissa pegang atau berada masalah tersebut dalam pemikiran Mbak Anissa, maka rasanya itu akan menjadi beban. Mungkin saja Mbak Anissa merasa bahwa jika itu sebentar dipegang, Mbak Anissa masih tahan dengan masalah tersebut. Tetapi jika sudah lama perasaan tersebut menghantui Mbak Anissa dan menjadi masalah, maka Mbak Anissa perlu untuk meminta bantuan kepada orang lain untuk bisa memecahkan masalahnya. Oh iya Ibu, saya sekarang sudah mengerti arti gelas tersebut. Nah, sekarang alhamdulillah kalau Mbak Anissa itu sudah memahami arti pengandaian gelas yang Ibu peragakan tadi. Nah, sekarang kan sudah masuk nih waktunya untuk kita mengidentifikasi masalahnya. Coba ceritakan hal-hal perasaan-perasaannya Mbak Anissa selama ini, pemikiran-pemikiran yang selalu dipikirkan yang menjadi bebannya Mbak Anissa selama ini. Ibu akan mencoba mendengarkan dan kita cari sama-sama solusinya. Saya merasa sedih Ibu, dari kelas 8 saya ditinggalkan oleh ibu saya, dan saat sakit saya itu selalu butuh kasih sayang seorang ibu, dan saya selalu merasa Allah itu tidak adil sama saya, dan saya itu adalah anak yang malang. Pahami perasaannya Mbak Anissa, bagaimana sedihnya Mbak Anissa saat ini. Tetapi dari hal-hal yang Mbak Anissa sampaikan tadi, Ibu menangkap ada pemikiran-pemikiran yang kurang logis, yang tidak irasional. Nah, Mbak Anissa tahu tidak pemikiran-pemikiran irasional yang Mbak Anissa pikirkan? Belum tahu Ibu. Pemikiran-pemikiran irasional itu artinya adalah pemikiran yang tidak logis yang Mbak Anissa sampaikan tadi. Contohnya seperti Mbak Anissa itu merasa bahwa Tuhan tidak adil, saya anak yang paling malang, saya sangat sedih sekali. Oh, yang seperti itu ya Ibu.
Iya Mbak Anissa, pemikiran-pemikiran irasional itu adalah keyakinan-keyakinan kita yang tidak masuk akal. Seperti yang tadi Mbak Anissa sebutkan bahwa Tuhan tidak adil, saya itu anak yang paling malang, begitu. Nah, melalui konseling ini, Ibu akan membantu Mbak Anissa untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, teknik yang akan Ibu gunakan yaitu pendekatan rasional emotif behavior menggunakan teknik diskutif kognitif. Nah, teknik diskutif kognitif ini Mbak Anissa membantu Mbak Anissa mengubah pemikiran-pemikiran irasional yang Mbak Anissa miliki tadi menjadi pemikiran-pemikiran yang rasional atau lebih positif dan masuk akal. Oh iya Ibu, saya ingin menyelesaikan masalah saya. Sekarang di sini Ibu punya kartu A, yaitu activating event. Nah, apa itu activating event? Yaitu segala kejadian yang mengawali segala permasalahan yang Mbak Agnia rasakan. Sekarang tuliskan segala kejadian yang mengawali permasalahan Mbak Anissa ya. Mbak Anissa sekarang sudah menuliskan. Silahkan dibacakan apa sih permasalahan-permasalahan Mbak Anissa. Jadi, saya ditinggal oleh ibu sejak kelas 8 tanpa sebab. Saat sakit, saya butuh sosok ibu. Apalagi saat adanya Parents Day di akhir Desember nanti, saya sendiri yang tidak punya ibu. Saya tidak pernah dijenguk oleh orang tua. Di samping ibu tidak punya, ayah juga tidak bisa datang karena keterbatasan biaya. Pokoknya, ditinggalkan oleh ibu itu adalah cobaan terberat dalam hidup ini. Nah, Mbak Anissa kan tadi sudah membacakan nih kartu A-nya tadi. Oke, sekarang kita simpan kartu A-nya dulu ya Mbak Anissa ya. Kita lanjut kepada kartu B. Nah, kartu B itu adalah kartu belief, di mana Mbak Anissa, Ibu minta tolong untuk menuliskan keyakinan-keyakinan irasionalnya tadi, pemikiran-pemikirannya yang tidak masuk akal tadi. Silakan Mbak Anissa tuliskan ya. Nah, sekarang silakan Mbak Anissa sampaikan apa yang Mbak Anissa tuliskan pada kartu belief atau keyakinan-keyakinan irasionalnya Mbak Anissa. Coba disampaikan sama Ibu. Hidup saya hancur, saya tertekan, saya anak yang malang. Kenapa harus saya mengalami semua ini? Teman-teman rasanya juga tidak ada yang menyukai saya. Allah itu tidak adil sama saya. Mbak Anissa sudah menuliskan nih keyakinan-keyakinan irasionalnya pada kartu belief ini, ya, keyakinan-keyakinannya. Mbak Anissa menuliskan hidupnya hancur, hidupnya tertekan, anak yang malang. Kenapa harus mengalami hal ini? Rasanya juga tidak ada yang menyukai Mbak Anissa di dalam kelas. Allah rasanya tidak adil gitu ya sama Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa sudah menuliskan ini. Sekarang kita cari tahu ya melalui kartu C. Nah, kartu C itu adalah kartu konsekuensinya. Nah, apa sih konsekuensi atau sikap yang mempengaruhi tingkah laku dari kartu A tadi? Masalah yang Mbak Anissa sampaikan di awal tadi. Silakan Mbak Anissa tuliskan di sini ya. Silahkan Mbak Anissa sampaikan apa sih sikapnya tadi dari kartu A yang Mbak Anissa alami itu, ya. Silakan dibacakan. Dari masalah yang saya alami, saya merasa malas ke sekolah, saya malas belajar dan ikut lomba, saya bodoh tidak menang lomba, saya tidak punya semangat hidup, saya merasa tidak ada yang menyayangi saya juga malas berteman. Nah, Mbak Anissa sudah menuliskan perubahan sikap yang dialami dari permasalahan yang dialami oleh Mbak Anissa di awal tadi.
Mbak Anissa malas ke sekolah, malas belajar, merasa bodoh, tidak menang lomba, tidak punya semangat hidup lagi, tidak ada menyayanginya, malas berteman, gitu ya. Nah, melalui perubahan sikap ini, sebelum ibu ke tahap berikutnya, Mbak Anissa bawa HP hari ini? Oh iya, bawa ibu. Di sini Mbak Anissa, ibu izin ya menggunakan Oh iya, HP Mbak Mbak. Anissa, ibu ingin memperlihatkan video inspirasi untuk Mbak Anissa, ya. Nah, silakan disimak ya videonya. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah memberikan beban kepada kita karena Allah tahu tubuh kita untuk menerima beban itu. Maka jangan pernah bilang gini, enaknya orang-orang nggak ada beban kayak saya. Nah, tadi Mbak Anissa sudah melihat ya video inspirasinya. Nah, video inspirasi tersebut ini agar supaya Mbak Anissa agak terbuka pikirannya mengenai masalah yang Mbak Anissa alami. Oke, pada tahap ini ada hal yang ingin Ibu tanyakan kepada Mbak Anissa. Dari video tadi, dari semua rangkaian kartu yang sudah Mbak Anissa tulis tadi, Mbak Anissa tadi menuliskan bahwa hidup saya hancur, rasanya tidak ada yang menyayangi saya. Ya, betul itu Mbak Anissa? Betul ibu, saya merasakan hal tersebut. Mbak Anissa kan sudah menuliskan tadi, Mbak Anissa merasakan hal tersebut juga. Sekarang Ibu mau bertanya sama Mbak Anissa. Mbak Anissa, saat Mbak Anissa sedang sakit di asrama atau di sekolah, siapa yang peduli terhadap Mbak Anissa? Ada yang di asrama dan teman-teman saya. Kira-kira teman Mbak Anissa kan sudah peduli, pembina asrama sudah peduli. Benar tidak pemikirannya Mbak Anissa bahwa Mbak Anissa tidak ada yang menyayangi? Tidak benar. Oke. Nah, di sini Mbak Anissa juga menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak adil. Iya, betul. Nah, dari video tadi, sekarang Ibu tanya Mbak Anissa. Mbak Anissa sekarang masih diberi kesehatan tidak? Alhamdulillah masih. Masih diberi akal yang sehat tidak? Masih Itu semua adalah pemberiannya siapa? dari Tuhan. Dari Tuhan, dari Allah ya. Kira-kira dari semua rezeki yang diberikan oleh Allah, badan yang sehat, akal yang sehat pula, kira-kira benar tidak pemikirannya Mbak Anissa bahwa Allah itu tidak menyayangi Mbak Anissa atau Allah itu tidak adil? Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Oke, sekarang saat Mbak Anissa sedang membutuhkan biaya, mungkin biaya sehari-hari ya yang di luar dari biaya sekolah. Kan di sini Mbak Anissa penerima beasiswa full. Nah, siapa yang membiayai hidup Mbak Anissa? Saya dibiayai oleh bapak saya. Kira-kira Bapak itu mencari uang untuk siapa? Untuk anak-anaknya khususnya saya. Untuk anak-anaknya khususnya Mbak Anissa. Kira-kira benar tidak pernyataannya Mbak Anissa bahwa tidak ada yang menyayangi Mbak Anissa? Tidak benar. Tidak benar karena apa? Karena yang membiayai saya itu ada bapak saya dan yang masih dan teman-teman saya dan pembina asrama saya di asrama masih menyayangi saya dan Selalu membantu Mbak Anissa ya dalam setiap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa sudah ada yang disadari nih. Nah, terus Ibu mau pertanyakan ini. Mbak Anissa di sini katanya, saya sudah malas belajar, saya sudah malas ke sekolah, tidak mau berprestasi, merasa bodoh, tidak menang lomba.
selama ini ketika Mbak Anissa seperti tadi nih mau ujian, Mbak Anissa belajar tidak saat malam hari? Belajar. Kalau kita belajar, apakah itu membuktikan kita malas? Tidak. Tidak. Berarti apakah benar pemikiran-pemikiran Mbak Anissa bahwa Mbak Anissa itu malas? Tidak. Tidak benar kan ya? Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Mbak Anissa merasa bodoh, tidak menang lomba. Kemarin Mbak Anissa mengikuti kompetisi bukan? Betul. Betul. Kalau orang mengikuti kompetisi berarti dia yang terbaik dari sekolah bukan? Betul. Nah, berarti apakah kira-kira orang yang menjadi utusan sekolah itu adalah orang yang bodoh? Tidak. Tidak ya. Berarti pemikiran-pemikirannya Mbak Anissa benar tidak Mbak Anissa mengatakan bahwa Mbak Anissa itu bodoh? Sangat tidak benar. Sangat tidak benar ya. Berarti Mbak Anissa sudah menyadari bahwa Mbak Anissa punya kelebihan-kelebihan ya. Oke. Tadi kita sudah berbicara ya Mbak Anissa ya tentang hal-hal yang benar tidak sih pemikiran-pemikiran Mbak Anissa. Di sini Ibu sekarang punya kartu D, Disputation of Belief. Kita mau mendebat nih pemikiran-pemikiran irasional pada kartu B seperti yang tadi kita lakukan bersama. Sekarang dituliskan pemikiran rasionalnya Mbak Anissa. Kan tadi irasional, sekarang tuliskan pemikiran-pemikiran rasionalnya untuk menyanggah semua pemikiran irasional Mbak Anissa tadi. Silahkan. Misalnya ternyata aku apa gitu ya, silahkan dituliskan. Nah sekarang kan Mbak sudah menuliskan, silahkan dibacakan nak apa yang Mbak Anissa tuliskan. Ternyata hidup saya masih lebih beruntung daripada orang lain. Ternyata saya adalah anak yang istimewa dan beruntung. Masih banyak yang menyayangi saya, ada bapak saya atau keluarga lain. Ternyata Allah itu sayang sama saya. Bersyukur diberi akal yang baik, badan yang sehat, dan ternyata dalam hidup pasti ada cobaan. Baik, terima kasih ya Mbak Anissa. Nah, kita simpan dulu kartu D. Sekarang dari semua apa ya Mbak Anissa ya, yang rangkaiannya kartu A, B, C, dan D. Sekarang Ibu punya kartu Effective New Belief, kartu E, yaitu keyakinan-keyakinan baru yang Mbak Anissa dapatkan dari proses konseling ini. Silakan Mbak Anissa tuliskan. Nah sekarang silakan Mbak Anissa bacakan nih keyakinan-keyakinan baru dari semua rangkaian proses konseling ini. Saya adalah orang yang spesial yang mampu menerima ujian yang berat. Saya harus bisa lebih semangat berprestasi lagi. Tidak seharusnya saya selalu membandingkan kehidupan saya dengan orang lain. Dan saya harus belajar pandai bersyukur dan berprasangka baik kepada teman. Oke, terima kasih. Nah, semua kartu sudah kita mainkan ya, A, B, C, dan E. Mbak Anissa sudah punya kartu keyakinan-keyakinan baru yang diyakini ya, pemikiran-pemikiran yang jauh lebih positif. Nah, tadi Mbak Anissa kan sudah menyebutkan perubahan-perubahan keyakinan baru yang Mbak Anissa dapatkan dari konseling ini. Semoga bisa dipertahankan ya Mbak Anissa. Oke, apa nih tahap selanjutnya atau tindakan selanjutnya yang pengen Mbak Anissa lakukan setelah konseling ini? Yang harus saya lakukan adalah lebih semangat belajar, lebih semangat berprestasi lagi, dan selalu berprasangka baik kepada orang lain. Baik, oke. Nah, Mbak Anissa, melalui konseling ini kan Mbak Anissa tadi sudah menyadari keyakinan baru, terutama pada keyakinannya bahwa Allah itu ternyata menyayanginya Mbak Anissa. Apa sih yang Mbak Anissa bisa simpulkan dari semua konseling ini terkait itu tadi? Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melampaui batas yang hambanya miliki. Nah, itu yang paling ini ya, mengena di Mbak Anissa ya di pertemuan kali ini. Baik,
Terima kasih ya Mbak Anissa. Kemudian Mbak Anissa kan prestasinya kan luar biasa nih. Kemarin ikut kompetisi Al-Quran ya kalau tidak salah. Nah, kali ini Ibu punya pesan untuk dilakukan dan kayak PR nih gitu ya. Nah, Ibu tuh pengen lagi melihat file-file Mbak Anissa mengikuti simaan ya. Kalau simaan biasanya Mbak Anissa berapa juz satu kali duduk? 3 juz. Sekarang hafalnya sudah berapa Mbak Anissa? Alhamdulillah 8 juz. Masya Allah sudah 8 juz. Jadi kalau tahfiz biasanya berapa pekan sekali? Sepekan itu ada 2 kali. 2 kali pertemuan. Oh, berarti pertemuan depan PR-nya Mbak Anissa sudah bisa dilaksanakan, 1 kali duduk menghafal simaan 3 juz ya. Masya Allah. Oke, semoga bisa dilaksanakan ya. Untuk kegiatan kali ini alhamdulillah sudah selesai, kita cukupkan sampai hari ini. Insya Allah Ibu punya ini nak, apa tuh namanya, lembaran nih. Ibu punya lembaran refleksinya Mbak Anissa. Silakan diisi refleksi dirinya dan kemudian ada instrumen asesmennya. Silakan diisi. Nah, tujuannya apa? Untuk pengisian ini tujuannya untuk mengevaluasi lagi ya perilaku Mbak Anissa untuk konseling ke depannya. Oke. Nah, kemudian refleksinya silakan diisi. Silakan ditulis di sini Mbak. Oke. Yang nomor 2 ini Mbak Anissa. Oke, yang nomor 3 pembelajaran nomor 4. Oke, apa nih hal yang akan dilakukan setelah konseling yang seperti tadi Mbak Anissa ungkapkan? Oke, ini perubahan apa saja yang dirasakan? Perubahannya apa nih? Kalau bisa dibacakan Mbak, bisa merubah apa ini? Saya bisa merubah pikiran dari irasional ke pikiran rasional. Masya Allah. Jadi terima kasih Mbak Anissa sudah menuliskan. Jadi perubahan-perubahan yang Mbak Anissa sampaikan tadi yaitu Mbak Anissa mampu merubah pemikirannya dari irasional ke yang rasional ya, alhamdulillah. Berarti sudah tercerahkan permasalahannya Mbak Anissa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Anissa sudah mengikuti seluruh rangkaian proses konseling ini. Kita bertemu lagi di konseling berikutnya jika dari evaluasi memang ada hal yang ingin dibicarakan kembali. Ya, sekarang Mbak Anissa boleh kembali ke asrama untuk siap-siap sholat.